pangan aja pakai lamanya nggak katuta cuma bagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nazila Aura Islami dan saya Jessica Wulandari. Kita berdua dari kelas 12 IPS 4. Kali ini kita akan membuat video untuk memenuhi tugas budaya Melayu Riau kita, yaitu bagaimana cara kita menanam dan juga bagaimana cara kita memanen. Kali ini kita akan mencoba menanam dan memanen cabai rawit. Untuk itu, saksikan video berikut ini. Langkah pertama, siapkan media semai. Setelah itu, taburkan bibit cabai rawit. Usahakan bibit yang dipakai bibit yang berkualitas. Taburkanlah benih atau bibit cabai rawit pada media polybag dan usahakan jangan terlalu banyak agar nanti bibit yang dihasilkan bagus dan besar. Setelah bibit ditabur, ditutup dengan tanah dan setelah itu disiram dengan air sampai basah. Seperti biasa, untuk mempercepat pertumbuhan, tutuplah media semai dengan plastik atau bisa juga menggunakan kardus yang berguna untuk mempercepat kecambah dan mempercepat tumbuh benih cabai rawit. Biasanya didiamkan selama 5-15 hari. Biasanya waktu membuka penutup cabai rawit dalam 5 hari setelah penaburan bibit. Biasanya sudah mulai berkecambah dan mulai tumbuh. Lakukanlah penyiraman pada saat pembukaan penutup semaiannya. Ini adalah contoh calon bibit yang akan kita tanam dalam polybag. Rawatlah bibit cabai sampai usia 25 hari sampai 40 hari. Pada usia 25 hari, bibit mulai bisa dipindah tanamkan. Usahakan dalam pemindahan bibit jangan terlalu kecil atau juga jangan terlalu besar. Pindah tanam bibit cabai rawit dilakukan saat bibit berdaun 3 helai sampai 4 helai dari daun pertama. Lalu kita harus menyiapkan media tanam. Media tanam sebaiknya mengandung kompos, tanah, dan lebih bagus ditambahkan arang kayu atau juga arang sekam untuk menambah kesuburan pada media tanam. Bila sulit, cukup menggunakan kompos dan tanah saja. Untuk perbandingan bisa 1:1 atau 2:1. Cabutlah bibit dari semaian dan usahakan mencabut dari bawah, jangan dari atas. Usahakan akar ada yang terbawa seperti ini, agar nanti akar bisa cepat tumbuh berkembang pada media tanam, dan buatlah lubang pada media tanam di tengah-tengah, lalu tancapkanlah atau tanamlah cabai rawit di tengah-tengah, setelah itu ditekan-tekan pinggirnya, dan usahakan setelah penanaman, lakukanlah penyiraman supaya tanaman cabai rawit ini cepat tumbuh dan cepat besar. Pada saat usia tanaman cabai rawit menginjak 12 hari sampai 15 hari setelah tanam, lakukanlah pemupukan susulan pertama. Siramkanlah pupuk pada pinggir tanaman, usahakan jangan di tengah-tengah, harus di pinggir tanaman. Dan setiap 7-10 hari sekali, usahakan pemupukan dilakukan secara rutin. Teknik pemanenan yang tepat sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman cabai rawit. Dengan mengikuti langkah yang benar, produktivitas dan kualitas tanaman cabai rawit dapat meningkat secara signifikan. Ketika memanen cabai rawit, pegang tangkainya dengan lembut dan hindari menarik atau merobek buah secara kasar. Tarik buah cabai dengan hati-hati untuk menghindari merusak batang atau cabang tanaman yang dapat mempengaruhi produksi buah di masa depan. Sekian video dari kami berdua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 너를 보며 마치 넌 달콤한 Assalamualaikum, halo teman-teman. Kenalin, nama saya Regina Renata dan partner saya Salwadi Ismanto. Kami di sini akan menampilkan proses penanaman dan pemanenan pisang dan juga daun bawang untuk memenuhi tugas BMR dengan guru pembimbing Bu Irma. Mari langsung saja kita mulai. Untuk awalnya nih, kita harus motong dulu pangkal batang daun bawang lebih kurang 3 cm. Selanjutnya kita rapiin nih bagian akarnya karena terlalu panjang. Ini dilakukan pure untuk merapikan saja ya guys. Kalau udah dipotong akarnya, baru deh kita buang bagian luarnya yang kering ataupun busuk.
Hal ini bertujuan agar busuknya tidak menyebar ya ke bagian dalam dan juga mempercepat proses pertumbuhan tunas maupun akar baru. Selanjutnya, pangkal daun bawang itu kita cuci deh biar tambah bersih. Kemudian kita letakkan dulu nih di wadah yang berisi air untuk memancing tunas barunya keluar. By the way, ini saya letakkan pada tanggal 13 Juli ya guys. Nah, lihat deh, cuma sekitar sehari tunasnya udah tumbuh nih, kayak gini nih contohnya. Baru deh di tanggal 16-nya saya menanam tunas tadi di pot yang berisi tanah hitam. Tuh, saya lagi madetin tanahnya. Cuman, gak boleh terlalu padat ya guys. Kalau sekiranya udah pas nih, baru deh kita siram pakai air. Nih, kalau ini tanggal 21 Juli guys, udah mulai nampak tinggi kan? Wih, yang ini tanggal 3 Agustus nih, udah tinggi banget kan? Dan ini siap dipanen. Nah, cara panennya bisa menggunakan gunting ataupun tangan ya. Nah, di sini saya menggunakan gunting sebagai media panen saya, karena dipakai untuk keperluan dapur sendiri. Dan mengambilnya secukupnya saja ya, agar kemudian bisa tumbuh daun baru lagi. Tapi kalau untuk dijual, baru deh dicabut sampai akarnya. Pertama-tama, siapkan lubang sedalam 5 cm atau 8 cm. Setelah itu, siapkan tunas pisang yang sudah siap untuk ditanam dan sudah didiamkan beberapa hari. Setelah itu, kita siram setiap hari dan kita beri pupuk. Ini ada beberapa contoh perkembangan pohon pisang di dalam beberapa hari. Pisang semakin tinggi dan daun semakin lebar. Yang siap panen ada beberapa contoh, yaitu berukuran besar dan berisi gemuk serta disertai dengan warna yang sedikit kekuningan, maka itu adalah contoh pisang yang sudah bisa dipanen. Otot kawat tulang besi dikira cupu, ternyata suhu. Kami akhiri video kami ucapkan matur thank you. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa-siswi dari SMA Negeri Papas Baru, tepatnya kelas 12 IPS 4. Di video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara menanam cabai yang baik benar sekaligus memanennya. Tugas kali ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas BMR, yaitu kearifan alam Riau. Selamat menonton! Pertama-tama, kita menggemburkan tanah yang ada di dalam pot atau polybag yang sudah kita tampung. Selanjutnya, kita memisahkan biji dari cabai yang kita punya. Lalu, biji yang sudah kita pisahkan tadi kita masukkan ke dalam tanah untuk ditanam. Oke teman-teman, ini cabainya sudah tumbuh dikarenakan pot yang kemarin kecil kita pindahkan. Ini dokumentasi pada tanggal 16 Juli. Cabainya tumbuh besar, terus kemudian diberi pupuk. Dan cabainya nggak diapa-apain sama sekali, dia tuh tumbuh besar seperti ini. Rencananya ini mau dipindahin ke tempat yang lebih besar lagi. Ini dokumentasi pada tanggal 19 Juli. Ini daunnya udah mulai tumbuh banyak karena subur, terus pupuknya juga. Oke, di proses selanjutnya ini ada proses memanen cabai. Nah, kami akan menunjukkan tips atau trik yang baik dalam memanen cabai. Yang perlu diperhatikan itu cuma satu ya, ketika memetik cabai itu tuh harus sama ininya, sama apa namanya, tangkai-tangkainya, biar dia tuh di ujung tangkainya ini nanti dia bisa tumbuh lagi. Nah, tinggal dicabut. Nah, itu tadi cara-cara proses menanam dan memanen cabai yang baik benar. Semoga teman-teman dapat mengambil hal baik dan membuang hal yang buruknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proses penanaman cabai rawit akan membuat video tentang proses pembibitan, pembenihan, dan proses panen dari cabai rawit yang kami tanam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefani Tricia. Saya Taskira Jatadalia. Saya Zahra Alia Denira. Saya Najla Rafifa. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, siapkan media tanah yang sudah dibersihkan dari rumput dan sampah yang ada. Langkah kedua, ambillah bibit cabai yang sudah melewati tahap pemilihan. Langkah ketiga, tanam bibit cabai pada media tanah yang telah disediakan dan ditanam tidak terlalu dalam agar tetap mendapatkan sinar matahari. Langkah keempat, selesai penanaman, tidak lupa untuk disiram agar menjaga kelembapan tanah dan wajib disiram 2 kali dalam sehari. Ini bibit cabai usia 2 minggu. Ini bibit cabai usia 4 minggu. Cabai usia 6 minggu. Cabai usia 7 minggu. Cabai usia 1,5 bulan. Cabai usia 2 bulan. Cabai usia 3 bulan. Ini usia cabai setelah 4 bulan. Cabai sudah siap memasuki waktu panen. Sesudah pemanenan tidak lupa untuk disiram supaya tumbuhan cabai tidak mengalami kekeringan. Kami akan memperlihatkan video penanaman dan pertumbuhan bawang kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Landa. Saya Netanya. Saya Javiera. Saya Zahra, ini Aidila. Tugas saya menjadi pengedit video. Saya dan Javiera bertugas sebagai penyedia alat dan bahan untuk menanam. Dan tugas saya adalah menanam tanaman. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, siapkan bibit bawang merah, lalu dipotong menjadi 2 bagian. Gunakan arang sekat dan campuran sedikit tanah untuk perbandingan, dan lubangkan botol untuk resapan air nantinya ketika kita menyiram bawang merah atau ketika bawang merah terkena air hujan secara langsung. Ini adalah bibit bawang merah kami yang sudah kami tanam tempo hari yang umurnya sudah 10 hari. Sekarang kami bisa menyimpannya di tempat yang terbuka sedikit terkena sinar matahari selama 2-3 jam per hari. Adalah bawang merah yang kami tanam tempo hari dan sekarang usianya sudah mencapai 20 hari dari masa tanam. Sekarang kami bisa menyimpannya di tempat terbuka dan terkena matahari secara penuh sekitar 8 jam atau minimal 6 jam dalam 1 hari. Sedangkan untuk pemupukan, kami menggunakan bumbu dapur atau penyedap rasa saja. Beri setengah sendok makan dengan campuran air, lalu direndam
bawang merah selama 1 malam di wadah yang sudah tersedia air yang sudah dicampur dengan pupuk. Ini adalah hasil bawang merah yang kami tanam tempo hari lalu. Bawang merah sudah siap dipanen. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 14 Pekanbaru, lebih tepatnya dari kelas 11 IPS 4, hari ini akan melaksanakan tugas BMR berupa budidaya tanaman. Jadi sebelum melaksanakan tugasnya, hari ini kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azhara Putri Rina. Saya Alvina Zahrani. Baiklah, selamat menyaksikan videonya. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada tanah yang sudah dicampur dengan pupuk, yang kedua ada biji cabai, dan yang terakhir ada polybag. Cara menanam cabai, pertama-tama tanah yang gembur dipadatkan dengan sedikit air. Setelah tanah dirasa cukup padat, panah dipindahkan ke dalam plastik polybag. Setelah semua tanah tadi dimasukkan dan dipadatkan dalam polybag, bolong-bolongkan tanah tersebut lalu diisi dengan bibit cabai. Setelah semua bibit cabai diisi, simpanlah di tempat yang teduh. Ini adalah bibit cabai yang kami tanam setelah 5 hari. Bibit cabai akan terus tumbuh dan berbuah jika mendapatkan perawatan dan pencahayaan yang bagus. Ini adalah tanaman cabai ketika sudah besar dan berbuah. Ini adalah proses pemanenan cabai. Cabai yang dipanen ialah cabai yang dirasa sudah masak dan sudah bisa untuk dikonsumsi. Cara memanen cabai ialah cukup dipetik dari batangnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini saya akan menunjukkan cara menanam pohon kelapa yang baik dan benar. Pertama kita akan menyiapkan, yang pertama ada cangkul dan juga ada bibit kelapa yang berumur sekitar 2 bulan atau 6 bulan. Jadi dalam menanam pohon kelapa kita akan menggali
gali tanah kurang lebih 30 cm. Cara menanam kelapa yaitu dengan meletakkan bibit kelapa pada lubang tanam yang sudah dibuat. Penanaman dilakukan dengan arah yang sama agar distribusi cahaya matahari merata. Bibit yang sudah ditanam kemudian ditimbun dengan sisa tanah galian, lalu dipadatkan dengan ketebalan 3-5 cm di atas serabut kelapa. Pemanenan kelapa umumnya mulai berbuah saat berumur 12 bulan. Pemanenan bisa dilakukan sebulan sekali. Pemanenan dilakukan dengan membiarkan buah kelapa jatuh dengan sendirinya atau berbuah memanjat dan mengambil buah kelapa yang siap panen. Sekian video penanaman pohon kelapanya. Kita akan menunggu pohon kelapa jadi sekitar beberapa tahun lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irzal Lutfi, kelas IPS 4. Saya Muhammad M. Fikri Ardiansyah. Kami akan bercocok tanam dan akan menanam tumbuhan lengkuas. Saksikan yang kami tanam. Tanam tangan atau set di lokasi yang teduh di tanah yang subur dan subur. Jika menanam lengkuas terlalu dini, tanah yang dingin dan lembab dapat menyebabkannya membusuk. Tanam bibit lengkuas dengan jarak hingga 5 inci di setiap tanah, serta beri jarak sekitar 12 inci di tanah yang dikeringkan dengan baik. Bahan yang digunakan yaitu bibit lengkuas, pupuk, dan air. Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu pot dan sekop taman. Tunggu sampai 10-12 bulan dan siap dipanen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Raffi Aflah. Saya Bramantio Alirehalat. Dan saya Dogi Marito. Kami di sini ingin membuat video dokumentasi tentang bercocok tanam. Tanaman yang kami pilih di sini adalah tanaman singkong karena cocok ditanam di daerah Riau. Oke, saksikan video kami. Kemarin kami menanam ubi, sekarang kami memanen ubi, dan di sini ada teman baru kami yang namanya Kenzi Nichirofen. Dia akan membantu kami menarik ubi ini. Ayo saksikan video kami. Maju sedikit, maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wes, ini dia hasilnya. Hasil panen kami. Udah ya. Jadi besok hasilnya akan kami bawa ke sekolah. Oke, terima kasih semuanya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ela quer glocada, ela quer fuzil. Quer glocada, ela quer fuzil. Ela quer fuzil. Puta que pariu, ela se sente atraída pelo bico do meiota. Se sente atraída pelo bico do meiota. Me deu lá na BM e gamou na minha XJ.
Jogou na voz, ela quer glocada, ela quer fuzil. Quer glocada, ela quer fuzil. Ela quer fuzil. Puta que pariu, ela se sente atraída pelo bico do meiota. Se sente atraída.